Oke guys, welcome back to my channel Beta Today 07. Semoga kalian semua sehat selalu dan semoga mudah-mudahan kalian menjadi konten kreator yang terkenal dan menjadi seorang YouTuber yang profesional. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, konten kali ini saya sebenarnya nggak buat konten ini, cuman karena saya lihat banyak di sosial media ya. Ini konten khusus buat para teman-teman YouTuber pemula. Seperti saya juga YouTuber pemula. Jadi saya menginformasikan kepada teman-teman untuk terkait berprofesi sebagai konten kreator ya, atau menjadi prankster. Nah, semua itu teman-teman ketika ingin mempunyai channelnya berkembang, ketika ingin tidak mengalami masalah yang sungguh sangat super ribet terdampak kepada channel kita itu, teman-teman hati-hati dalam meminta viewers atau subscriber di Facebook misalnya ya kan. Ada beberapa grup di Facebook itu saling minta viewers, subscribe. Itu saya pikir saya tekankan buat teman-teman yang baru membangun channel, yang sudah monetisasi dan yang belum monet terus berjuang, tapi hati-hati untuk minta viewers atau subscriber di Facebook, karena saya terus memantau keadaan grup-grup yang ada di Facebook itu. Kebanyakan itu mereka melakukan pengkhianatan atau mereka bohong ya, bisa dibilang bohong, karena banyak sekali ada yang mengeluh. Ada dari beberapa teman itu mengeluh ketika dipercayai untuk dapat viewers, saling sub, itu ternyata sebagian orang tidak bertanggung jawab dan mereka berbohong, dan sebagian teman-teman itu menjadi korban karena apa? Subscribernya itu turun, hilang, viewersnya juga hilang, ada yang kontennya itu diblok ya kan. Dan juga hati-hati sama jual beli akun ya kan. Saya pikir lebih bagusnya teman-teman terus berjuang membangun channel YouTube kalian secara original ya, secara original aja, supaya kelak nanti kalian akan puas dengan apa yang kalian perjuangkan selama ini. Karena banyak sekali konten-konten atau akun-akun yang dijual itu mengalami banyak masalah. Misalnya bisa saja konten yang dijual itu viewersnya itu disuntik, subscribernya juga disuntik. Nah, itu mereka jual di atas harga 3 juta, 4 juta. Nah, ketika ada teman-teman, ada beberapa orang di Facebook itu, mereka beli akunnya. Setelah mereka beli akunnya, mereka ngupload lagi di Facebook bahwa, oh jangan percaya orang ini penipuan, saya sudah beli akunnya, tapi ternyata akunnya itu menuai banyak permasalahan, baik itu dari segi AdSense-nya ataupun subscribernya ataupun viewersnya. Jadi saya tekankan buat teman-teman untuk hati-hati. Alangkah bagusnya saya sarankan teman-teman terus berjuang membangun channel yang original. Teman-teman berjuang untuk mencari subscriber yang original. Teman-teman berjuang untuk mencari jam tayang yang original. Itu akan mempunyai efek yang bagus, mempunyai dampak yang bagus buat channel teman-teman ke depan nanti. Tapi hari ini kalau ketika teman-teman memilih untuk saya pengen punya subscribernya cepat, saya pengen punya viewersnya cepat, saya beli aja mungkin akunnya, itu bukan saya melarang ya, tapi hati-hati karena kebanyakan sudah menjadi korban. Nah, dan juga kalau contohnya saya yang punya channel, baru saya bangun channel ini kurang lebih 6 bulan, dan saya terus istiqomah. Saya memang sih, kita membuat channel itu ada semangatnya naik turun ya. Saya bangun channel ini selama 4 bulan 5 bulan itu
nggak ada yang nonton. Yang mungkin yang nonton teman-teman saya, ya teman-teman kuliah saya, teman-teman tongkrongan saya, itu aja yang mereka yang nonton dan mereka yang subscriber. Paling cuman berapa 20 subscriber, itu aja mentoknya di situ 20 subscriber. Tapi di situ saya sempat down, saya sempat malas buat konten, tapi saya memotivasi diri sendiri. Karena apa? Karena saya mau mencari motivasi di internet, di Google, di YouTube untuk memotivasi. Itu sama saja. Tidak sama dengan kita sendiri memotivasi diri kita sendiri. Gitu. Saya memotivasi diri saya sendiri, saya fokus istiqomah upload konten, dan alhamdulillah di bulan ke-6 itu saya mendapatkan 1000 subscriber, dan dalam jangka 4 hari saya mendapatkan 4000 jam tayang. Itu dari keistiqomahannya, karena mungkin saja sudah menjadi hal yang krusial, ya kata orang, perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan yang perlu saya tekankan juga, teman-teman jangan membuat konten YouTube itu karena pengen mendapat duit, pengen punya penghasilan. Jangan fokusnya ke situ. Kalau kita fokusnya pengen dapat duit, pengen dapat penghasilan, maka lambat laun dengan berjalannya waktu kita akan down sendiri. Karena kita yang kita kejar adalah bernilai nominal. Itu yang kita kejar, maka itu akan membuat semangat kita makin turun secara drastis. Tapi yang di sini saya katakan buat teman-teman, memotivasi diri sendiri, ya kan, memotivasi diri sendiri untuk membangun channel, dan jangan berfokus kepada berapa sih nominalnya ketika saya mempunyai konten YouTube atau saya berhasil jadi YouTuber. Tetapi teman-teman berniat, ya, yang terutama teman-teman berniat itu membuat konten YouTube, ya, konten-konten yang kreatif itu teman niatnya ingin berkarya saja, ya. Jadi utamakan niat kalian buat konten itu niatnya berkarya di dunia digital, karena kita hidup itu era sekarang kita hidup sudah berdampingan dengan dunia digital. Jadi manfaatkan momen itu, buat karya-karya yang bagus, karya-karya yang kreatif, inovatif untuk menginspirasi orang yang ada di luar sana. Nah, ketika kita berkarya terus-menerus, kita berkarya, maka suatu saat karya kita itu ketika kita geluti terus akan menjadi sebuah kebiasaan, dan ketika sudah menjadi sebuah kebiasaan maka semua pintu akan terbuka dan semua rezeki itu pasti akan datang. Yang seperti itu kawan-kawan. Jadi ketika teman-teman terus berkarya di dunia YouTube, membuat konten-konten yang bagus dilihat orang, memotivasi orang, konten-konten yang bermanfaat, berikan informasi-informasi yang bermanfaat buat orang lain. Jangan bikin konten-konten yang mempunyai dampak buruk kepada orang lain. Itu jangan, tapi buat konten-konten yang bermanfaat. Ketika teman-teman membuat konten-konten yang bermanfaat, mempunyai nilai inspirasi yang bisa menginspirasi orang, maka dengan berjalannya waktu subscriber teman-teman bisa naik dan jam tayang teman-teman bisa naik. Karena orang-orang di luar sana itu melihat konten kita itu, mereka nggak melihat dari seberapa bagus sih konten kita gitu, tapi mereka melihat apa yang kita omongkan dan apa yang kita sampaikan itu, dan itu nilainya bagus atau tidak, atau bisa dicontohi oleh orang lain atau tidak. Nah, itu konten-konten yang bermanfaat. Nah, kalau saya lebih kepada mengontrol pemerintah. Ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang salah, maka saya sebagai mahasiswa mewakili masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah masyarakat melalui media seperti YouTube. Nah, ketika dengan itu maka teman-teman bisa mendapatkan subscriber, karena nilai dari konten teman-teman itu bermanfaat buat orang lain. Apa yang teman-teman sampaikan melalui konten kalian itu membuat masyarakat merasa terwakili gitu kan, dan masyarakat bisa mengambil inspirasi-inspirasi dari konten teman-teman seperti itu. Jadi hati-hati
ngambil atau beli akun ya, beli akun di Facebook, di grup-grup Facebook. Itu banyak sekali yang jual-jual akun, tapi bukan saya melarang ya, sekali lagi saya bilang, bukan saya melarang teman-teman untuk beli akun. Ada yang beli itu berhasil, dan kebanyakan itu tidak berhasil. Kebanyakan itu kena penipuan gitu. Alangkah baiknya teman-teman bisa membangun channel dengan original. Perjuangan teman-teman terus belajar di YouTube. Banyak sekali konten-konten kreator yang membuat tutorial tentang bagaimana sih kita membangun YouTube, bagaimana sih kita membuat kata kunci, bagaimana sih kita bisa setting jam tayang, bagaimana sih kita bisa membuat subscriber bisa naik. Itu banyak sekali tutorial-tutorial di YouTube yang sudah ada. Teman-teman yang lain, youtuber yang lain sudah membuat tutorial itu. Jadi teman-teman nggak usah suntik subscriber, nggak usah suntik jam tayang. Itu akan berdampak buruk kepada channel teman-teman ke depan nanti. Karena dari pihak YouTube akan menilai itu semua, gitu kan. Nah, ketika kita berjuang sendiri, kita berusaha sendiri, mudah-mudahan perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan suatu saat nanti konten-konten yang teman-teman buat itu akan menjadi viral ketika kontennya menarik. Dan itu ada waktunya untuk bisa viral. Karena mungkin saja sampai sekarang teman-teman ada yang belum monet, ada yang sudah monet. Itu mungkin saja cara Tuhan untuk menguji kesabaran kita, berjuang terus gitu. Karena perjuangan tidak mengkhianati hasil. Itu aja yang saya sampaikan di konten ini. Kalau memang bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kita sama-sama terus berbagi informasi, berbagi komunikasi, dan berbagi ilmu. Oke, itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.